Selamat siang Bu Reni dan Bu Nisita selaku dosen penguji. Selamat siang Bu Nini selaku dosen pembimbing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Monita Aprilia dengan NIM 162114065 akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Evaluasi Program Corporate Social Responsibility berdasarkan prinsip Good Corporate Governance. Studi kasus pada Community Empowering di Wisata Oma Kecebong. Latar belakang. Pertemuan Forum for Community Development mengatakan bahwa CSR dari perusahaan itu penting bagi masyarakat. Maka harapan kedepannya CSR dapat lebih tepat sasaran dan bisa membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat. Sebagai entitas bisnis yang bertanggung jawab harus memiliki tindakan yang baik, sehingga arahan yang bisa dirujuk salah satunya yaitu GCG. GCG memiliki 5 prinsip yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. GCG dan CSR juga memiliki undang-undang yang mengatur keduanya. Undang-undang ini menandakan bahwa dalam menjalankan perusahaan yang baik harus peduli terhadap kepentingan sosial dan lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi. Selain itu juga menunjukkan penerapan program CSR dilakukan oleh perusahaan yang wilayahnya memberikan dampak terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan pada salah satu wisata di Yogyakarta, yaitu Oma Kecebong. Oma Kecebong merupakan wisata budaya yang memadukan suasana lingkungan pedesaan dengan budaya tradisional Jawa yang letaknya ada di antara masyarakat Dusun Sendari. Banyaknya kegiatan yang disediakan Oma Kecebong melibatkan komunitas yang ada di sekitarnya. Salah satunya, Oma Kecebong mengajak komunitas gerobak sapi bergabung untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. Pada penelitian ini, program CSR akan berfokus pada community empowering atau pemberdayaan masyarakat, dan GCG akan berfokus pada 5 prinsip GCG. Selanjutnya rumusan pertanyaan dan tujuan penelitian. Rumusan pertanyaan penelitian, apakah penerapan program Corporate Social Responsibility di Oma Kecebong didasarkan pada prinsip Good Corporate Governance, sehingga menghasilkan tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan program CSR berdasarkan prinsip GCG yang telah dilaksanakan oleh pemilik Oma Kecebong. Tinjauan pustaka didasari teori kontrak sosial yang mendukung penerapan corporate social responsibility dan teori agensi yang mendukung penerapan good corporate governance sehingga membentuk implementasi corporate social responsibility berdasarkan prinsip good corporate governance. Kemudian, standar GRI 200, 300, dan 400 akan mendukung penjelasan mengenai dampak terhadap perusahaan dan masyarakat. Metode penelitian. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kasus. Tempat penelitian, Wisata Oma Kecebong, Dusun Sendari, Tirtowadi, Melati, Sleman. Subjek penelitian terdiri dari pemilik Oma Kecebong, bagian keuangan, bagian operasional, komunitas, serta masyarakat. Data yang digunakan ada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari 3 yaitu observasi, wawancara, dan checklist. Teknik analisis data. Yang pertama, peneliti akan menganalisis hasil observasi dan wawancara dengan pemilik. Yang kedua, peneliti akan mengklasifikasikan program CSR ke dalam 3 aspek community empowering. Peneliti juga akan menganalisis hasil wawancara dengan bagian keuangan, bagian operasional, komunitas, serta masyarakat. Kemudian memastikan adanya penerapan prinsip GCG, sehingga kemudian menganalisis hasil checklist pedoman prinsip GCG, dan selanjutnya mengevaluasi prinsip GCG pada program CSR sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan dari hasil evaluasi. Gambaran umum objek penelitian. Oma Kecebong yang bergerak di bidang wisata budaya merupakan usaha perorangan yang dipelopori oleh Pak Hasan Prayogo yang sudah berdiri sejak September 2014. Dan hingga saat ini Oma Kecebong memiliki 42 karyawan. Oma Kecebong menyediakan wisata kepada pengunjung dengan bergerobak sapi, berbusana Jawa, berjemparingan, berkarya, dan lain sebagainya. Selain itu, Oma Kecebong juga mendirikan guest house serta restoran yang tidak hanya diperuntukkan bagi pengunjung, namun dibuka secara umum. Tujuan berdirinya Oma Kecebong salah satunya yaitu ingin menjadikan tempat berwisata yang sederhana, tepat daya, dan tepat guna. Analisis dan pembahasan yang pertama, identifikasi program Corporate Social Responsibility Oma Kecebong. Prinsip
CSR di Oma Kecebong terdiri dari dua bentuk, yaitu CSR fisik dan CSR non-fisik. Yang dimaksud dengan CSR fisik diberikan dalam bentuk penyediaan fasilitas dan diberikan dalam bentuk rupiah. Sedangkan yang dimaksud dengan CSR non-fisik diberikan dalam bentuk kegiatan ataupun pelatihan. Program CSR termasuk CSR fisik, yaitu penyediaan fasilitas bagi komunitas dan perajin, penyediaan fasilitas bagi UMKM, serta sumbangan. Program CSR yang termasuk CSR non-fisik, yaitu edukasi, pelatihan seni musik, peningkatan ekonomi, serta kegiatan senam bersama. Analisis dan pembahasan yang kedua, klasifikasi program CSR ke dalam aspek community empowering. Bagian centang ini akan menandakan bahwa tujuan pelaksanaan dari program CSR berkaitan dengan upaya pelaksanaan dari tiap aspek community empowering. Namun ada dua program CSR yang tidak termasuk dalam kategori community empowering, yaitu program CSR berupa sumbangan dan program CSR berupa kegiatan senam bersama. Sumbangan ini merupakan kategori community relation. Hal ini dikarenakan bentuknya diberikan dalam charity atau kedermawan dari perusahaan. Sedangkan program CSR berupa kegiatan senam itu termasuk kategori community service. Hal ini dikarenakan perusahaan memberikan pelayanan dalam bentuk kesehatan. Analisis dan pembahasan ketiga akan membahas mengenai pedoman pelaksanaan prinsip GCG pada program CSR. Prinsip GCG yang pertama yaitu prinsip transparansi. Prinsip ini menunjukkan objektivitas perusahaan dalam menyediakan informasi sehingga dapat diperbandingkan dengan keadaan senyatanya. Informasi yang dimaksud misalnya tujuan perusahaan, kondisi keuangan, serta adanya sistem pengawasan dan pengendalian. Prinsip transparansi memiliki 3 pedoman pelaksanaan. Yang pertama, menyediakan informasi secara tepat waktu, jelas, dan akurat bagi pihak yang terlibat dalam program CSR. Penerapan di Oma Kecebong dibuktikan dari adanya informasi mengenai kondisi keuangan yang terbuka bagi komunitas gerobak sapi. Oma Kecebong memberikan rincian catatan perolehan setiap 1 bulan dan disertai dengan tanda terima sebagai bukti. Pedoman pelaksanaan yang kedua, informasi dapat diperoleh secara terbuka bagi kedua belah pihak. Bagi komunitas gerobak sapi telah diberikan dengan catatan perolehan, sedangkan bagi perusahaan dilakukan dengan bukti pengeluaran kas yang dicatat oleh bagian keuangan dan kemudian akan dilaporkan kepada pemilik. Pedoman pelaksanaan yang ketiga, tujuan berdirinya perusahaan dapat tersampaikan dan dipahami oleh pihak yang terlibat di program CSR. Pihak yang terlibat di sini lebih difokuskan pada komunitas dan perajin. Jadi Oma Kecebong memberikan edukasi mengenai public speaking kepada komunitas dan perajin dengan tujuan Oma Kecebong yaitu ingin memberikan layanan terbaik dari segi profesional kerja. Analisis dan pembahasan yang keempat, prinsip akuntabilitas. Prinsip ini ditunjukkan dengan perusahaan yang mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Pedoman pelaksanaannya ada 3. Yang pertama, keterlibatan pemilik untuk bertanggung jawab melaksanakan CSR. Hal ini dibuktikan dari adanya proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai evaluasi yang melibatkan pemilik secara penuh dalam program CSR yaitu berupa sumbangan. Pedoman pelaksanaan yang kedua, adanya pembagian tugas secara merata. Pemilik Oma Kecebong membagi 2 penanggung jawab dalam program CSR, yaitu bagian keuangan dan bagian operasional. Pedoman pelaksanaan yang ketiga, adanya sistem pengendalian internal yang efektif. Hal ini dilakukan dengan technical meeting dan gladi bersih yang diperuntukkan bagi komunitas, pengrajin, ataupun UMKM yang dilibatkan. Tujuannya untuk mempersiapkan kegiatan yang diperuntukkan bagi pengunjung yang telah melakukan reservasi. Analisis dan pembahasan yang kelima, prinsip responsibilitas. Prinsip ini memastikan perusahaan mematuhi peraturan-peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai bentuk tanggung jawabnya. Pedoman pelaksanaannya ada 3. Yang pertama, Oma Kecebong tidak memiliki peraturan perusahaan dalam menjalankan program CSR. Hal ini disampaikan oleh pemilik bahwa yang terjalin antara pemilik dan komunitas hanyalah sebuah komitmen. Kemudian, peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dibuktikan dari adanya program CSR yang melibatkan masyarakat sekitar seperti pelatihan seni musik dan kegiatan senam bersama. Kemudian, memiliki perencanaan mengenai pelaksanaan program CSR. Oma Kecebong ingin melestarikan burung blekok dengan membebaskan tanah agar pohon tetap tumbuh. Analisis dan pembahasan selanjutnya itu prinsip independensi. Prinsip ini meyakini bahwa kemandirian itu adalah suatu keharusan agar perusahaan mampu membuat keputusan yang baik.
Pedoman pelaksanaannya ada 3. Yang pertama, mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun. Oma Kecebong sebagai pemilik memutuskan untuk melibatkan UMKM dengan mengkategorikan UMKM secara berbeda agar menghindari konflik. Pedoman pelaksanaan yang kedua, penanggung jawab program CSR tidak melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain. Bagian keuangan dan bagian operasional yang bertanggung jawab dalam program CSR tidak merasa ada kendala yang begitu signifikan sehingga mereka tetap menjalankan tugasnya atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh pemilik. Analisis dan pembahasan yang ketujuh, prinsip kesetaraan. Prinsip ini menandakan bahwa adanya perlakuan yang sama terhadap semua pemangku kepentingan. Yang pertama, memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk memberikan masukan atau pendapat. Pada website Oma Kecebong telah menyediakan bagian testimonial untuk pengunjung ataupun masyarakat menyampaikan saran ataupun masukannya. Pedoman pelaksanaan yang kedua, memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pekerja. Pada program CSR berupa peningkatan ekonomi, Oma Kecebong memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan gender. Namun yang dilihat adalah potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Analisis dan pembahasan yang ke-8, ada dampak bagi Oma Kecebong dan masyarakat. Dampak ini nantinya akan dikaitkan dengan standar GRI. Dampak ekonomi dikaitkan dengan standar GRI 203, yaitu dampak ekonomi tidak langsung. Penyediaan fasilitas bagi komunitas, pengrajin, ataupun UMKM memberikan dampak ekonomi tidak langsung. Hal ini dibuktikan dari salah satu UMKM yang mengatakan bahwa produknya semakin dikenal oleh banyak orang, sehingga tentunya akan berpengaruh pada pendapatan dan memungkinkan adanya peningkatan pada jumlah produksi. Dampak lingkungan dikaitkan dengan standar GRI 306, efluen dan limbah. Oma Kecebong yang bergerak di bidang wisata juga membuka guest house serta restoran, sehingga ketika sedang ramai pengunjung, ada limbah cair yang masih dialirkan ke irigasi atau kalian petani sekitar. Selanjutnya, dampak sosial yang dikaitkan dengan standar GRI 413, yaitu masyarakat lokal. Program CSR berupa peningkatan ekonomi, kegiatan senam bersama, dan pelatihan seni musik itu telah menunjukkan bahwa Oma Kecebong melibatkan masyarakat sekitar. Menutup yang pertama, kesimpulan. Evaluasi program CSR di Oma Kecebong berdasarkan prinsip GCG menunjukkan bahwa Oma Kecebong telah menerapkan 5 prinsip GCG dalam menjalankan program CSR-nya, sehingga program CSR pun berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Penutup yang kedua, ada keterbatasan penelitian dan saran. Keterbatasan penelitian yang pertama tidak memenuhi responden yang ingin dicapai, seperti UMKM dan masyarakat yang terlibat langsung. Yang kedua, peneliti tidak memperoleh data mengenai dana CSR. Saran dari peneliti bagi Oma Kecebong, memperluas sasaran yang dilibatkan dalam menjalankan program CSR. Misalnya dalam kegiatan senam bersama tidak hanya diperuntukkan bagi ibu-ibu PKK, namun bisa dilibatkan para lansia. Saran yang kedua, membuat pembuangan limbah sendiri sehingga tidak dialirkan ke irigasi atau kalian petani sekitar. Saran dari peneliti bagi peneliti selanjutnya, memperoleh lebih banyak responden dan mengembangkan penelitian yang kondisinya hampir sama sehingga nanti dapat dilakukan perbandingan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan dan kurang jelasnya dalam penyampaian. Terima kasih.